Hai, ketemu lagi bersama gua Marbun, kreator Kangkir. Di sini gua bakal ngebahas tentang startup, inkubator dan investor yang part 2. Jadi, mungkin teman-teman banyak yang bingung kalau kalian punya startup, apakah kalian harus masuk inkubator dulu atau bisa langsung ke investor? Jadi gua bakal cerita sedikit pengalaman pendanaan startup gua. Waktu itu gue punya proposal produk yang gue dapat dari hasil tugas kuliah. Nah, gue berencana untuk mengajukan proposal itu ke lomba PKM ya, kalau teman-teman tahu program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ ternyata yang didaftarkan itu bukan program PKM, tapi program perusahaan pemula yang nantinya harus direalisasikan untuk menjadi sebuah perusahaan yang sustainable, menjadi perusahaan besar begitu. Nah, singkat cerita, gue masukin proposal gue ke inkubator dan gue dipanggil untuk wawancara. Nah, waktu itu ditanya sepintas bagaimana cara membuat produk yang gue punya itu. Nah, terus gue tahu kan seperti apa. Nah, terus setelah itu ditanya apakah sudah punya relasi bengkel, akan membuat di mana, harganya berapa, segala macam begitu. Nah, waktu itu kan karena memang itu baru sebatas ide ya, jadi gue bilang bahwa itu kami belum punya dana, tapi kami tahu dari segi harga kurang lebih seperti apa, seberapa besar untuk membuat produk itu. Dan kalau kami punya relasi, nantinya kami bisa membuat, kami tahu cara proses pembuatannya, kurang lebih kayak gitu. Nah, cuman waktu itu inkubator gak berani untuk ide seperti itu gitu. Jadi baru sebatas ide seperti itu. Intinya gue akhirnya gagal untuk masuk ke inkubator. Nah, setelah gue tahu bahwa screening itu untuk mendapatkan startup yang akan diajukan pendanaan dari pemerintah, yang akan ada dibuka sebulan setelahnya. Nah, waktu itu gue coba juga masukin proposal gue ke pendanaan itu. Singkat cerita, pengumumannya keluar dan proposal gue itu lolos gitu. Nah, terus inkubator gue nanyain, proposalnya administrasinya lolos ya gitu. Nah, terus gue jawab iya segala macam. Akhirnya singkat cerita gue makin deket tuh sama inkubator gue itu. Nah, terus akhirnya gue jadi terdaftar sebagai tenan mereka. Nah, jadi mungkin teman-teman udah pada kebayang kan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah kalian punya produk dulu. Yang penting walaupun itu dalam bentuk ide, kalian buat dalam bentuk proposal. Nah, produk itu harus tingkat urgensitasnya tinggi dan kalian bisa kebayang, punya bayangan seberapa lama produk itu dibuat dan menghabiskan dana berapa. Intinya itu dulu. Permasalahan nanti dananya besar atau prosesnya lama, itu nanti aja, kalian akan dipercepat pada saat masuk inkubasi. Nah, setelah kalian punya produk, kalian membuat tim untuk membuat menjadi startup. Nah, setelah startup ini, kalian gak harus masuk inkubator dulu. Kalian langsung mengajukan ke investor itu bisa. Cuman kan nanti akan bingung ya, kalian akan ditanya pastinya, kalian udah diinkubasi di inkubator mana, seperti itu, sudah berapa lama segala macam. Nah, kalian jangan bingung. Kalian cukup bilang bahwa itu masih dalam tahap ide, jadi kalian belum kebayang untuk masuk ke inkubator. Jadi kalian belum punya inkubator. Tapi ya saran dari gua, lebih baik kalian tahu beberapa inkubator sebagai bidikan pada saat nanti kalian dapat pendanaan di investor, kalian tahu mau daftar sebagai tenan di inkubator mana. Nah, untuk paling enggak 1-2 inkubator kalian udah tahu. Dan untuk seleksi di inkubatornya nanti setelah kalian mendapat kesepakatan dari investor itu. Nah, sedangkan dari investor kalian cukup cukup menyeleksi di dua tahap aja, yaitu berapa total pendanaan yang akan investor bayar ke startup kalian. Karena nggak sedikit investor itu ada yang bodong, tujuannya cuma mendanai produk kalian untuk bikin satu produk, terus mereka buka tuh, terus mereka cari tahu bagaimana cara membuatnya, mereka bikin tim sendiri, terus mereka bikin produk kalian ditinggalin. Jadi yang paling penting adalah kalian tahu dulu keseriusan dari investor itu, dan sampai mana itu semua pendanaan untuk startup kalian itu harus memang dibebankan kepada investor. Mau dalam legalitas, pembuatan CP, pembuatan PT, iklan, marketing, perjalanan, segala macam itu masuk ke dalam pendanaan
beban pendana dari investor. Jadi jangan sampai investor itu cuman ngasih dana cuman buat bikin satu produk gitu, jangan sampai. Pastikan bahwa itu untuk tujuannya komersialisasi dan pembuatan PT dan legalitas tadi. Nah, setelah itu total pendanaan itu kalian langsung masuk ke MOU. Kalian baca di situ. Itu nggak saklek. Kalian bisa lobby atau negosiasi di MOU itu seperti apa? Apakah dananya hibah? Kalau hibah kan nggak harus mengembalikan kalaupun gagal, ataukah dalam bentuk pinjaman kalian harus mengembalikan, dan seperti apa kesepakatannya itu semuanya bisa dinegosiasi begitu. Nah, setelah kalian dapat kesepakatan itu dari MOU, baru dari investor, baru kalian bisa masuk ke inkubator. Istilahnya kalian akan lebih pede masuk ke inkubator setelah dapat kesepakatan dari investor dibanding kalian ke investor cuman karena masuk ke inkubator. Oke, sekarang tahap di inkubator. Nah, inkubator ini sebenarnya memang simbiosis mutualisme ya. Jadi kita butuh inkubator, tapi inkubator juga butuh kita. Jadi yang paling penting adalah kalian jangan sampai asal-asalan masuk inkubatornya. Kalian langsung lihat tuh portofolio inkubatornya. Cari tahu apakah ada startup yang pernah jebolan dari inkubator itu yang sampai sustain gitu, yang sampai jadi perusahaan besar. Nah, setelah dari portofolionya kalian cari tahu SOP-nya, SOP pendampingannya seperti apa. Terus kalian cari tahu mentor sama coach di sana. Jadi biasanya kalau inkubatornya bagus, dia akan memberikan minimal satu spesifik orang untuk mendampingi inkubator. Jadi one by one gitu. Jadi dikasih satu nih coach untuk kalian, startup kalian kayak gitu. Nah, kalian cari tahu apakah di sana ada coach yang sektornya sama dengan produk kalian, dari bidang keilmuan atau dari pengalaman lapangan dari coach itu. Nah, itu paling penting. Terus setelah itu masuk baru ke kontrak. Nah, di kontrak ini juga nggak saklek. Jadi bahkan lebih mudah, lebih fleksibel lagi dibanding ke investor. Jadi kalau ke inkubator ini benar-benar pastikan bahwa kepentingan startup kalian ada di atas dibanding kepentingan inkubator. Karena khawatirnya inkubator nanti kebanyakan aturan sehingga kalian akan sulit mengembangkan startup kalian sendiri gitu. Jadi kalian akan disibukkan di inkubator, coaching, mentoring segala macam. Tapi kalian waktu untuk ke startupnya itu jadi berkurang, itu jangan sampai. Jadi kalian bisa negosiasi di MOU-nya itu. Jadi sekian penjelasan gua tentang startup, inkubator, dan investor. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share juga untuk teman-teman yang punya semangat bikin startup di Indonesia. Thank you.